Mulai 17 Juli kemarin bepergian jarak jauh dengan transportasi publik wajib sudah vaksin booster. Apakah ini salah satu cara versi pemerintah sudah mulai menekan publik agar mau divaksin booster lantaran hingga saat ini persentase vaksin baru mencapai angka 25% secara nasional. Dan untuk membahasnya saya sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Alexander Kaginting, Kasubit Dukungan Kesehatan Satgas COVID-19 Nasional. Pak Alex, selamat sore. Selamat sore, salam sehat. Salam sehat. Pak Alex, kita tahu setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan vaksin ketiga jadi syarat perjalanan dan kegiatan di ruang terbuka, saya ingat betul sekitar tanggal 4 sampai 5 Juli diumumkan, ini sudah 2 pekan, sampai saat ini bahkan angka cakupan dosis ketiga belum sampai 30%, masih sekitar 25%. Terakhir 5 Juli itu hanya 24%, artinya cuma tambah 1% dari kebijakan ini diumumkan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ya, jadi bahwa vaksinasi ini sebenarnya bukan semata-mata gerakan untuk pemerintah saja, tapi ini harus menjadi gerakan masyarakat. Kalau kita ingat, vaksinasi pertama itu bisa mencakup 201 juta lebih. Kemudian vaksinasi kedua 169 juta. Dan vaksinasi ketiga yang kita sebut booster masih 52 juta. Jadi artinya ada perlambatan dalam pencapaian. Demikian juga di dalam demand ataupun animo masyarakat juga turun kalau kita bandingkan sebelum libur Lebaran. Karena pada saat itu menjadi syarat perjalanan. Padahal vaksinasi ini adalah sebagai persyaratan untuk perlindungan agar tidak terjadi perburukan jika terinfeksi oleh COVID. Jadi inilah yang harus disampaikan ke masyarakat bahwa pemerintah menganjurkan agar terjadi percepatan vaksinasi booster. Dan ini sudah dilakukan melalui surat edaran Mendagri nomor 440 agar kepala daerah, seluruh stakeholder ikut mengaktifkan sosialisasi secara masif. Kemudian booster harus menjadi persyaratan. Kemudian harus disediakan berbagai tempat sentra vaksinasi. Karena tidak adil kita melakukan regulasi, melakukan peraturan, sementara tempat sentra vaksinasinya tidak disiapkan. Oleh karena itu ini menjadi dasar maka surat edaran Satgas ini dikeluarkan. Jadi dikeluarkan ini karena melihat bahwa sudah ada penurunan antibodi dan kemudian menciptakan adaptasi di masyarakat dan kemudian ini juga untuk perlindungan diri dan komunitas. Dan ini harus dipahami, kendati pun ini semacam persyaratan, tapi ini sebenarnya lebih ditujukan untuk perlindungan. Nah, kenapa ini melambat? Tentu ini harus kerjasama semua pihak. Dari Satgas, Dinas Kesehatan, masyarakat. Kalau misalnya ada rencana mau perjalanan, jangan karena rencana perjalanan baru booster. Mau pergi atau nggak pergi, kalau dia sudah vaksinasi 2 kali, maka gilirannya sekarang untuk booster. Baik, Pak Alex, tapi sebelum keluarnya kebijakan ini menjadi syarat perjalanan baik laut, udara, dan darat, evaluasi vaksinasi booster sebelumnya seperti apa? Bagaimana infrastrukturnya, penyelenggaraannya, dan juga komunikasinya kepada masyarakat? Ya, jadi masyarakat sewaktu kita di tahun 2021, percepatan vaksinasinya luar biasa. Oleh karena seluruh elemen pemerintah turun. Satgas turun ke desa dan ke kelurahan, ke tingkat kecamatan. Demikian juga Babinsa, Babin Kaptipmas bersama Dinkes, TNI, Polri, ikut semua bersatu padu dalam mensukseskan vaksinasi. Ketika kita masuk ke dalam satu proses pelandaian, ini terjadi penurunan demand, penurunan supply. Oleh karena telah dianggap bahwa virus yang ada sekarang ini lebih ringan. Tapi yang kita khawatirkan sebenarnya bukan masalah ringan atau beratnya, tapi yang menjadi persoalan adalah sepanjang terjadi transmisi, sepanjang terjadi penularan, maka akan terjadi mutasi-mutasi baru. Kalau Januari, Februari kita Omikron BA1, BA2, maka sekarang ini Omikron BA4, BA5. Kita juga tidak tertutup kemungkinan akan masuk Omikron jenis Centaurus yang baru, yang sekarang ini sudah melanda beberapa negara. Jadi oleh karena itu, titer antibodi masyarakat harus ditingkatkan. Kendati sudah vaksinasi 2 kali, ini tidak cukup. Karena vaksinasi 1-2 ini kita gencarkan di sekitar awal
tahun 2021 sampai akhir menjelang 2022 dan sekarang ini sudah bulan 7. Oleh karena itu bagi mereka yang mempunyai populasi rentan atau mereka yang mempunyai komorbid harus menjalankan ini. Dan syarat perjalanan yang sudah diatur oleh Satgas nomor 21 dan nomor 22 ini sebenarnya dalam rangka mempercepat dan mensosialisasi untuk supaya masyarakat ikut booster. Sehingga kalau dia sudah booster, dia tidak wajib testing kalau dia berpergian. Kalau sudah dosis kedua, dia harus antigen 1 kali 24 jam atau PCR 3 kali 24 jam. Kalau vaksinasi dosis pertama, dia harus PCR. Ini juga akan berdampak nanti ke aplikasi Peduli Lindungi. Aplikasi Peduli Lindungi itu akan ada warna-warnanya. Kalau warnanya hijau, maka usia di atas 18 tahun berarti dia sudah lengkap. Tapi kalau dia usia 6-17 tahun, dia hijau berarti lengkap. Tapi kalau kuning, usia di atas 18 tahun, maka itu berarti vaksinasinya lengkap 2 dosis. Kalau usia 6-17 tahun, maka vaksinasi dosis pertamanya sudah dikerjakan. Jadi kalau merah, maka ini vaksinasi dosis pertamanya belum lengkap. Dan kalau dia hitam, maka ini dia positif COVID. Jadi tidak boleh berpergian. Jadi aplikasi Peduli Lindungi menyatakan dia terinfeksi atau berapa jumlah vaksin yang sudah dia terima. Baik, preferensinya tetap melalui aplikasi Peduli Lindungi. Tapi sebagai syarat perjalanan jauh kendaraan umum, bagaimana koordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan? Apakah memang di setiap terminal, stasiun ataupun pelabuhan diwajibkan untuk ada booth begitu untuk melakukan vaksinasi booster atau seperti apa, Pak Alex? Ya, kalau kita membaca secara cermat surat edaran Mendagri tentang percepatan vaksinasi booster, maka kalau regulasi kita laksanakan, kita lakukan sosialisasi, maka sentra vaksinasi juga harus disiapkan. Jadi bisa disiapkan di rest area, bisa disiapkan di terminal, di area publik untuk melakukan booster. Dan kemudian bagi masyarakat yang mempunyai gadget, maka mengaktifkan aplikasi Peduli Lindungi. Dan kemudian memahami warna-warna yang ada di situ. Karena warna hijau, kuning, merah, dan hitam tidak sama lagi definisinya dengan aplikasi yang sebelumnya. Kecuali yang hitam, itu menandakan bahwa dia sudah terinfeksi. Tapi kalau hijau, kuning, merah, itu menandakan jumlah vaksin yang sudah dia terima. Baik, kita tahu saat ini angka COVID masih melonjak dan mungkin masih akan naik. Kalau tadi disebutkan Pak Alex, gejalanya mungkin ringan, angka okupansi rumah sakit juga rendah. Kemudian seberapa besar booster ini bisa menjaga, meyakinkan masyarakat bisa meminimalisir penularan COVID-19 yang akan terus bermutasi? Jadi yang harus dipahami masyarakat bahwa vaksinasi bukan mencegah transmisi. Yang mencegah penularan atau transmisi itu adalah penerapan protokol kesehatan. Vaksinasi itu mencegah perburukan. Kalau kita bandingkan Juli 2021, rumah sakit penuh, ICU penuh, oksigen kurang, yang meninggal banyak, itu karena kita belum vaksinasi. Tapi sekarang kondisinya berbeda. Rumah sakit tidak setinggi waktu bulan Juli. Angka kematian hanya 8-10 orang dilaporkan per hari. Artinya ini dampak dari vaksinasi, dampak dari daya tahan tubuh yang meningkat. Tapi kendati pun daya tahan tubuh sudah meningkat, kalau kita tidak menerapkan protokol kesehatan, tetap terjadi penularan. Oleh karena itu, bagi situasi yang sekarang ini, kalau kita keluar rumah, kita harus bawa masker, menggunakan masker yang benar. Kendati pun kita ke restoran, kecuali makan baru kita nggak pakai masker. Tapi kalau kita ngobrol, bercakap-cakap, maka harus pakai masker. Ini yang menjadi persoalan. Karena klinisnya ringan, maka masker akhirnya tinggal aksesoris. Pemerintah menginginkan bahwa masker itu bukan aksesoris. Masker itu harus menjadi alat proteksi diri. Baik. Pak Alex, terakhir, apakah ada target cakupan angka atau cakupan vaksinasi booster ketiga ini dan juga bagaimana kemudian ketersediaan dari stok vaksin untuk booster ini, Pak Alex? Dari berbagai laporan dari Kementerian Kesehatan maupun juga dari Satgas bahwa pemerintah menjamin
vaksin yang untuk dibuat menjadi booster sesuai dari rekomendasi tadi maupun juga rekomendasi dari tim teknis vaksinasi. Yang penting adalah masyarakat tidak perlu pilih-pilih. Jangan dia memilih A karena di teman yang A mendapatkan vaksin yang A. Jadi oleh karena itu, semua vaksin itu akan menjadi bagus kalau sudah disuntikkan. Efikasi hanya berbeda sedikit. Dan kemudian juga kepada masyarakat bahwa jika ada sentra vaksinasi untuk tetap mendaftarkan diri dan untuk tetap antri dengan baik dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Jadi pemerintah menjamin stok vaksinasi. Yang penting masyarakat, warga jangan pilih-pilih seperti membeli barang di pasar. Baik, baik. Kita harapkan ada kesadaran individu begitu ya untuk melakukan vaksinasi booster. Tadi seperti Pak Alex bilang ini untuk melindungi, untuk menjaga diri, meningkatkan imunitas. Pak Alex Ginting, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesian Newsroom. Selamat sore.